Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya anak-anak? Bapak selalu berdoa dan selalu berharap semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat, dan tentunya selalu diberikan semangat dalam pembelajaran secara daring. Pada hari ini jumpa lagi dengan mata pelajaran akuntansi instansi pemerintah untuk kelas 12 akuntansi keuangan dan lembaga. Pada hari ini kita akan membahas materi kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis transaksi akuntansi kewajiban satker dan akuntansi kewajiban desa atau kelurahan. Dan 4.2 yaitu melakukan pencatatan akuntansi kewajiban satker dan akuntansi kewajiban desa atau kelurahan. Mari anak-anak kita simak materinya pada hari ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa itu merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dan anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut dengan APB desa, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Rekening kas desa yaitu merupakan rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. Dan penerimaan desa adalah uang yang masuk ke rekening desa. Dan pengeluaran desa adalah uang yang dikeluarkan dari rekening kas desa. Dan pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Dan yang terakhir, belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Apa yang kalian ketahui tentang pendapatan? Pendapatan itu adalah semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Jadi itulah pengertian dari pendapatan desa. Adapun klasifikasi pendapatan desa itu diantaranya adalah pendapatan asli daerah. Jenisnya adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong.
Dan yang terakhir adalah pendapatan asli desa lainnya. Yang berikutnya transfer. Jenis dari transfer ini adalah diantaranya dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, dan yang terakhir adalah bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah, kabupaten atau kota. Yang berikutnya terakhir, pendapatan lain. Jenis dari pendapatan lain ini adalah diantaranya penerimaan dari hasil kerjasama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan yang terakhir adalah pendapatan lain desa yang sah. Klasifikasi belanja desa. Belanja desa terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. Jadi meliputi 5 bidang ya. Dan tentunya dirinci lagi dalam subbidang, yaitu berupa kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Jadi itu adalah klasifikasi belanja desa. Proporsi belanja desa. Sesuai pasal 100 Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, dan yang terakhir insentif rukun tetangga dan rukun warga. Jadi berdasarkan pasal 100 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 sudah ada pagunya ya, 70% dan 30% dari anggaran belanja desa. Karena pada intinya adalah anggaran belanja desa itu digunakan untuk kemakmuran masyarakat dan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Kode rekening desa.
Kode rekening level 1, kode akun 5, yaitu belanja. Sedangkan level 2, kode jenis belanja, misalnya 1 adalah belanja pegawai. Dan yang level 3 itu adalah kode objek belanja. Misalnya adalah penghasilan tetap dari tunjangan kepala desa. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Sedangkan level 4 itu merupakan rincian objek belanja. Jadi mengenai kode rekening desa itu sudah dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah dan harus bisa diterapkan dalam akuntansi bendahara keuangan desa. Pelaksanaan belanja desa. Yang pertama, dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran ini terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran desa. Yang berikutnya, rencana kerja kegiatan desa. Dan yang terakhir, rencana anggaran biaya. Rencana anggaran kas, yaitu dokumen yang memuat rencana arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari RKD, yaitu untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa. Prosedur penatausahaan, penerimaan, dan pengeluaran desa. Bisa kalian lihat pada layar monitor kalian. Di situ dalam prosedurnya yang ada di monitor kalian, di situ ada kepala urusan atau kepala seksi dan kepala urusan keuangan, lalu sekretaris desa. Pertama, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA. Lalu diterbitkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Lalu ada SPP, surat perintah pembayaran. Lalu pembayaran itu tidak lebih dari 10 hari kerja. Berikutnya adanya pertanggungjawaban UP, uang persediaan. Dokumennya berupa bukti transaksi pembayaran, bukti transaksi pembayaran ya, itu diverifikasi. Maksudnya pertanggungjawaban verifikasi terhadap bukti transaksi. Bukti pembayaran atau bukti transaksi setelah diverifikasi itu dicatat ke dalam buku ya, ke dalam BKU dan BP Panjar oleh KAUR Keuangan.
dan dicatat pula ke dalam BP kegiatan, yaitu oleh kepala urusan atau kasih. Itu ya anak-anak ya, bisa kalian simak dan bisa kalian cermati prosedur penata usahaan, penerimaan, dan pengeluaran desa. Jadi bisa kalian simak dengan baik. Penata usahaan, penerimaan, dan pengeluaran desa. Penata usahaan keuangan dilakukan oleh kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Dan penata usahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum atau BKU. Dan pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Jadi, pencatatan terhadap transaksi itu ditutup setiap akhir bulan. Pengeluaran atas beban APB desa untuk belanja pegawai dilakukan secara langsung oleh kepala urusan keuangan dan diketahui oleh kepala desa. Pengeluaran atas beban APB desa dibuktikan dengan: pertama, kwitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh KAUR keuangan. Yang kedua, kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh penerima dana. Setiap pengeluaran untuk belanja desa dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan pemotongan pajak dilakukan atas beban belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal, dan dilakukan oleh kepala urusan keuangan sebagai wajib pungut atau potong pajak. Kepala urusan keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Jenis-jenis dokumen pembukuan diantaranya adalah buku kas umum. Buku kas umum digunakan untuk mencatat sebagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit. Digunakan juga mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Buku kas pembantu. Buku kas harian pembantu itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja. Buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Buku pembantu panja yaitu salah satu pembukuan atau penata usahaan kepala urusan keuangan yang sebelumnya disebut bendahara untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui surat permintaan pembayaran panjar atau SPP panjar. Sampai di sini aja materinya pada hari ini ya anak-anak ya. Untuk itu kalian bisa memperoleh materi ini bisa melalui download di Google Classroom yang sebelumnya sudah Bapak upload materinya. Jadi silakan kalian download materinya ini yang ada di Google Classroom.
Bapak akhiri saja materi pada hari ini. Tetap kalian menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan. Tetap semangat belajar, dan Bapak selalu mendoakan kalian tetap menjadi anak-anak yang soleh-soleha, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu taat kepada kedua orang tua. Demikian materi pada hari ini Bapak akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.